Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah syarih sudur wa muyassiril umur wa dafi'i syurur, wassalatu wassalamu ala ma'dinil fadli wan nur, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa maulana Muhammad badril budur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala في كتابه العزيز لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبائب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات، وبالخصوص صاحب المجلس حبيب علي بن الحبيب حسين السقاف حفظه الله ورعاه وبلغ كل ما أمله ورجاه في خير ولطف وعافية. Dan bersama kita juga orang tuanya Al-Habib Husain As-Saggaf hafizahullah wa ra'ah wa ballagha kullam amalahu wa raja'a fi khairin wa lutfin wa afiyah. Para habaib yang lainnya juga yang duduk bersama kita pada malam hari ini, hafizahullah wa ra'ahum wa ballagha kullam amalahu wa raja'a. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah anugerahkan sebuah nikmat yang sangat besar untuk kita ketika kita terpanggil untuk sama-sama mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi nabi. Kita sama-sama mendengarkan sejarah Nabi kita Muhammad, sama-sama ingin lebih jauh lagi memiliki hubungan dan ikatan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketahuilah setiap kita pada setiap hari kita wajib untuk memiliki kontak hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Maulid ini adalah sarana, maulid ini adalah motivasi untuk membangkitkan semangat kita lagi agar lebih kuat dan lebih terhubung dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita setiap hari komunikasi sama Nabi kita Muhammad. Kita komunikasi apa tidak? Kita komunikasi apa tidak? Kapan komunikasi? Kapan kita komunikasi sama Nabi kita Muhammad? Setiap hari dalam 5 waktu, minimal dalam 5 waktu kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, salam pada engkau. Kita komunikasi langsung sama baginda Nabi kita Muhammad. Kalau yang enggak komunikasi berarti Islamnya dicurigai, ya. Enggak komunikasi sama Nabi Muhammad, Islamnya enggak beres, pasti enggak sholat, ya. Jadi setiap hari kita komunikasi sama Nabi kita Muhammad berapa kali? Berapa kali? Sholat subuh 1 kali, sholat zuhur, sholat asar, udah berapa? Sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 apa 1? Udah lupa hitungnya. Lagi tahiyat mula, tahiyat awal
At-tahiyatul, nanti assalamualaikum, kita pakai juga. Emang nggak pakai? Pakai apa nggak? Berarti sholat zuhurnya berapa kali? 2 kali ngucapin salam sama Nabi kita Muhammad. Sholat asar, maghrib, isya. Jadi satu hari itu berapa kali? Nggak pernah belajar matematika semua. Setiap hari yang paling pelit itu 9 kali, paling pelit. Cuma sholat wajib aja berarti ya. Kalau dia tambah dengan sholat sunat berapa kali dia bisa mengumpulkan atau berkomunikasi dengan baginda Nabi kita Muhammad. Kalau rajin hadir maulid, coba bayangin aja. Setiap asyraqal ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, berapa kali? Tadi kira-kira waktu asyraqal berapa kali kita ucapin salam sama Nabi Muhammad? Hitung apa enggak? Dihitung apa enggak? Kenapa enggak dihitung? Intinya ketika kita hadir maulid Nabi kita Muhammad SAW, begitu banyak kita mengucapin salam sama Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Kita dituntut untuk kenal sama beliau, untuk tahu sama Nabi kita Muhammad. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian, Allah nyatakan, ada bersama kita Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita sering lupa, sering jauh dari beliau. Lagi sholat aja ngucapin salam tapi gak hadir, seakan-akan beliau sama kita itu jauh. Sedangkan yang kita ucapkan assalamu alaika, salam pada engkau, beliau itu ada bersama kita. Bukan beliau yang berada di kota Madinah, bukan beliau yang berada di alam barzakh, tapi hakikatnya yang dinyatakan kita ucapkan salam itu baginda Nabi kita Muhammad bersama kita. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam pada engkau yang bersama kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah kita dituntut selalu untuk terus punya hubungan dan ikatan. Kita dituntut selalu untuk lebih kenal, lebih tahu tentang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah menjelaskan, laisa syai'un laisa ma baina sama'i wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah. Tidak ada antara langit dan bumi ini sesuatu melainkan kenal aku Rasulullah. Apa saja makhluk-makhluk yang ada ini semuanya kenal Nabi Muhammad itu Rasulullah. Bebatuan kenal, pohon-pohon kenal, hewan-hewan kenal. Apa saja yang diciptakan oleh Allah, pakaian yang kita pakai ini kenal sama Nabi kita Muhammad. Tapi jelek banget pakaiannya kenal, orangnya nggak kenal, mah kebangetan ya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu yang dinyatakan Nabi. Kalau kita sering membaca sejarah beliau, ingat sejarah beliau, bukan hanya lagi manusia, bebatuan tahu sama Nabi kita Muhammad. Pepohonan tahu, Rasulullah pernah lewat di pinggir kota Makkah, ada batu yang mengucapin assalamu alayka ya Rasulullah. Batu aja mengucapin salam sama Nabi Muhammad. Bukan sekedar tahu, tapi batu pun ingin punya hubungan dan ikatan dari Nabi kita Muhammad. Dulu di Masjidin Nabawi Nabi kita Muhammad SAW kalau berkhutbah itu ada potongan pohon korma. Beliau bersandar terkadang pada potongan pohon tersebut. Suatu waktu Rasul dibikinkan mimbar yang baru. Ketika dibikinkan mimbar yang baru, pertama Rasulullah menginjak mimbar yang baru itu. Baru saja ingin berbicara menghadap para sahabatnya, tiba-tiba apa yang terjadi? Dalam masjid tersebut terdengar suara rintihan yang sangat menyedihkan, membuat satu masjid pada kebingungan, membuat masjid pada kesedihan. Siapa yang menangis di dalam masjid ini? Siapa yang merintih? Mereka semua tidak tahu. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW turun ke bawah, menghampiri potongan pohon korma yang biasa beliau pakai untuk berkhutbah seperti itu, yang beliau jadikan sandaran untuk berkhutbah. Rupanya potongan pohon korma ini yang menangis. Kenapa ia menangis? Dia tidak mau jauh dari Nabi kita Muhammad, tidak mau terpisah dengan Nabi kita Muhammad. Ketika Rasulullah memiliki mimbar yang baru, berarti Rasulullah akan meninggalkan potongan pohon korma ini. Karena itu ia menangis, sehingga dihampirilah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah dihampiri, didekati, maka Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya. Rasulullah jelaskan kepada para sahabatnya, apa yang beliau jelaskan?
Katanya potongan pohon korma ini tidak mau jauh dari aku. Jadi aku berpindah pada mimbar yang baru ini, dia menangis. Dia tidak ingin ditinggalkan. Maka aku tawarkan kepada pohon korma ini dengan dua pilihan. Salah satu dari dua pilihan. Maukah engkau aku pakai terus? Dipakai terus, nanti pada masanya ya semakin tua dan semakin tua engkau rapuh dan habislah engkau. Kalau dipakai terus, lama-lama potongan pohon ya namanya kayu akan habis musnah. Atau pilihan yang kedua, engkau aku tanam di tempat ini juga. Jadi potongan pohon itu ditanam, setelah ditanam engkau akan tumbuh nanti di mana? Di dalam sorga. Lalu engkau akan berbuah. Buahmu akan dimakan oleh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, orang-orang yang soleh yang berada di dalam sorga. Lalu potongan pohon itu memilih, tanamkan saja aku ya Rasulullah. Dia ingin tumbuh di akhirat nanti. Dia akan tumbuh di dalam surganya Allah. Semoga kita dapat mencoba dari makanan buah kurma tersebut. Amin ya Rabbal. Tidak akan makan buah itu melainkan orang-orang sorga yang makan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari naik ke Gunung Uhud dengan beberapa orang sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Beliau menginjak Gunung Uhud. Gunung Uhud ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau nyatakan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang cinta kepada kami, kami pun cinta kepada Gunung Uhud tersebut. Gunung ini cinta sama Nabi Muhammad. Gunung batu tahu, tapi tahu dan cinta sama Nabi kita Muhammad. Yang menyatakan siapa? Baginda Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan. Sallu ala Nabi. Masyarul hadirin, suatu waktu Rasulullah naik bersama beberapa orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Tiba-tiba sampai Rasulullah di atas, gunung itu bergerak-gerak, goyang. Kalau gunung goyang, kira-kira perasaan gimana? Senang apa enggak? Gunung yang goyang, ya. Gunung itu bergerak, goyang. Ulama menyatakan, kenapa gunung itu bergoyang? Karena dia senang. Gunungnya senang bergoyang-goyang. Kalau gunung yang senang bergoyang-goyang, kita ikut senang apa enggak? Inilah Rasulullah SAW lagi berada di atas, gunungnya bergerak, gunung Uhud. Ini bahaya untuk Rasulullah dan sahabat yang ada, bisa jatuh. Rasulullah itu uskun Uhud, gunung Uhud, tenang kamu, diam. Fa'inna fawqaka nabi, di atasmu ada nabi, wasiddiq wasyahidan, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dua orang yang mati syahid. Yang dimaksud Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Baru tentram gunung itu. Masyarul hadirin, ini gunung bergerak karena senang. Tapi kalau gunung sekarang bergerak, ini bukan senang. Gunung terjadi pergerakan gunung, ini hati-hati. Banyak maksiat yang terjadi. Ada yang menjelaskan dari para ulama kita, di antaranya ada 5 sebab pokok kenapa banyak terjadi gempa bumi, gunung yang bergerak, semuanya apa? Di antaranya banyaknya rentenir, ribawiyat, rentenir banyak nggak sekarang kira-kira? Nah ini yang nyebabin, hati-hati. Kalau dibiarin terus akhirnya kita tenggelam bareng-bareng. Emang mau? Karena itu ingatin, rentenir ini membahayakan, bisa menenggelamkan umat semua. Yang kedua apa? Di antaranya LGBT. Oh ini laki sedang sama laki-laki, hati-hati. Bahaya, perempuan sama perempuan. Enggak normal. Laki sama perempuan itu sudah kodratnya. Sunnatullah fil khalq. Ini beda. A'udzubillah. Ini yang bisa nyebabin dunia ini tenggelam. Udah pernah terjadi di masa Nabi Allah Lut alaihissalam, dibalik oleh Allah bumi ini. Yang di atas jadi ke bawah, yang ke bawah jadi ke atas. Habis, bukan lagi orang yang dibalik, buminya yang dibalik. Yang ketiga dinyatakan juga apa sebabnya? Banyaknya perzinahan. Na'udzubillah. Ini juga yang bisa menghancurkan. Yang keempat, minuman-minuman keras, obat-obatan, semuanya termasuk. Ini masalah hati-hati kita semua. Ini yang menghancurkan semua. Bukan yang hanya berbuat, yang berbuat iya dia pokok, tapi yang bersama dia yang hidup ini juga bisa bahaya. Perbuatan seperti ini kadang-kadang kita nggak ngerasa. Kita kumpul rame-rame, masya Allah, kelihatan orang soleh semua, orang baik-baik semua. Tapi di seputar kita tidak tahu.
Kadang-kadang sekarang ini di dalam rumah tangga orangnya baik, tapi di rumah tangga itu ada yang nggak benar juga, kadang-kadang nggak ketahuan. Naudzubillah. Yang lanjutnya apa? Ninggalin sholat. Banyak gak yang ninggalin sholat? Yang ninggalin sholat banyak apa enggak? Nah, masyarul hadirin rahimakumullah, ninggalin sholat, masya Allah. Yang sholat aja masih belum benar-benar, pakai nambah lagi ninggalin sholat, ini lebih jauh lagi. Naudzubillah min. Ini semua sebab-sebab yang bisa menghancurkan kehidupan kita di muka bumi ini. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kejahatan, kerusakan di darat, di laut. Ini Allah akan tunjukkan, Allah berikan rasa kepada mereka agar mereka kembali. Artinya diberikan cobaan, diberikan musibah untuk apa? Untuk kita taubat dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kita kembali segala sesuatu itu kenal sama Nabi kita Muhammad. Illa asyad insi wal jin, melainkan yang tukang maksiat manusianya ataupun bangsa jin, itu berarti yang tidak kenal sama Nabi kita Muhammad. Hewan-hewan tahu sama Nabi kita Muhammad. Pepohonan tahu. Saya sering bawakan cerita seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berada di satu lembah. Di satu lembah di negeri Arab. Tiba-tiba Rasulullah pengen godok hajat. Rasulullah kalau mau, orangnya pemalu sekali Rasulullah. Tiba-tiba mau godok hajat tempat terbuka, malu apa tidak? Bukan langsung mojok aja nanti ya, gitu ya. Rasulullah malu, kayak ente mojok aja langsung nggak tahan alasannya. Rasulullah nggak malu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ketika itu beliau lihat di seputarnya ada pohon-pohon, pohon-pohon itu dipanggil semua. Pohon-pohon kecil ada yang 1 meter lebih kurang, dipanggil pohon-pohon itu, pohon berdatangan dari depan, dari belakang, sehingga membuat keliling, ya, membuat mereka itu berkeliling di seputarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah godok hajat. Selesai beliau godok hajat, pohon-pohon itu disuruh balik lagi ke tempatnya masing-masing. Pohon kenal sama Nabi kita Muhammad, pohon patuh sama Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Masyarul hadirin rahimakumullah. Banyak cerita, saya akan tambah lagi satu cerita yang terjadi dari sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak sebetulnya. Mungkin kita jarang sekali kenal dan mendengar, bahkan membaca. Yang dibaca mungkin apa? Kalau lihat HP yang dibaca apa biasanya? Yang dimainin dingdong ya katanya. Kadang-kadang ya orang lagi kayak khusyuk banget, kirain baca Yasin, dia coba Quran ya. Nggak tahunya main dingdong, main game, dia habis waktunya ya. Kita dengar Rasulullah SAW pernah di awal-awal dakwah beliau kan dakwah ke tengah-tengah kota Mekah, ngajak orang-orang kota Mekah agar masuk Islam. Itu nggak mudah, suruh beriman sama Allah, meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Satu persatu pembesar Quraisy dihadapin, dia datangi oleh Nabi kita Muhammad, ditawarkan ajaran Islam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Sehingga beliau capek. Setelah beliau capek, akhirnya suatu waktu beliau pergi ke pinggir kota Mekah. Untuk, kalau istilah kita udah dakwah capek, pengen refreshing sebentar, istirahat. Ketika beliau pergi ke pinggir kota Mekah, tiba-tiba beliau menghadapi siapa? Ada seseorang yang sedang menggembalakan kambing. Orang ini bernama Rukanah bin Abdi Yazid. Ini dengar, Rukanah bin Abdi Yazid, seseorang yang dikenal di dalam sejarah pegulat tangguh, seorang yang memiliki kekuatan yang hebat, jagoan, pemberani. Dikenal istilah kita preman kota Mekah waktu itu ya. Premannya jagoan, kuat. Rasulullah dakwah, dia ketemu dengan Rukanah. Rukanah waktu itu ditawarkan oleh Rasul untuk masuk Islam. Aslim ya Rukanah adman lakal jannah. Rukanah, kamu masuk Islam, aku jamin masuk surga. Masuk Islam dijamin masuk. Apa kata Rukanah waktu mendengar itu? Diabaikan oleh Rukanah. Halo salam. Jadi Rukanah ditawarkan masuk Islam, dia abaikan. Kenapa? Dia cuma preman, pembesar Mekah aja belum ada yang masuk Islam ketika itu. Rasulullah tidak putus asa, ditawarkan lagi. Aslim adman lakal jannah. Tawarannya enak apa enggak? Enak apa tidak? Halo? Pada kemana ya?
Rasulullah tawarkan, dengar ini cerita ya, seseorang pegulat tangguh Rukana bin Abdi Yazid, memiliki kekuatan yang hebat, dinyatakan di dalam kitab sejarah kalau ada kulit onta digelar, diinjak oleh Rukana dengan kakinya, ditarik 10 orang gak bakal lepas dari injakannya. Itu kekuatannya Rukana, disebutkan dalam kutub syiar. Masyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah tawarkan, masuk Islam aku jamin masuk surga. Tawarannya enak apa tidak? Kita dari dulu Islam ada jaminan belum? Ada jamin? Habib Ali jamin enggak? Habib Hussein ada yang jamin? Enggak ada. Ini Rasulullah tawarkan, masuk Islam aku jamin masuk surga. Subhanallah. Rukana enggak peduli. 2 kali sampai 3 kali tetap tidak peduli. Pada akhirnya Rasulullah tawarkan profesinya dia. Profesinya apa? Pegulat. Rukana ini orang kuat, pegulat yang jago. Ditawarkan untuk gulat. Sallallahu alaihi Nabi. Rasulullah nawari gulat sampai pegulat tangguh di kota Makkah. Masya Allah. Masyiral hadirin, Rukana waktu ditawarkan Rasul, apa kata Rasul? Ya Rukana, kaifa bika idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik ataqbalu ma ad'uka ilaih? Rukana, bagaimana kalau kita gulat dan aku kalahkan kamu? Rasulullah ngomong kayak gitu. Gulat aku kalahkan, yang dihadapi siapa? Pegulat tangguh di kota Makkah. Emang Rasulullah pernah gulat, jago gulat, pernah berantem? Rukana aja waktu ditantang diam, nggak peduli. Rasulullah kan bukan pegulat, ya istilahnya dia dianggap bukan level. Rasulullah tantang nggak dipedulikan oleh Rukana. Tapi Rasulullah ulang lagi, ditantang lagi sampai 3 kali. Ditantang 3 kali, marah Rukana akhirnya. Dia marah, ayo kata Rasulullah, gum idan, bangun dia dengan marahnya. Tapi dia tidak tahu siapa yang dihadapi oleh Rukana saat ini. Basyarun lah, nggak pernah berantem, nggak pernah gulat, nggak pernah pukul-pukulan, ya, nggak pernah Rasul. Tapi jangan dikira langsung orang lemah, orang tidak punya kekuatan, tidak punya kelebihan apa-apa. Inilah manusia yang beda dari semua manusia yang ada. Rukana bangun, marah-marah, kata Rasulullah, baik, dipeganglah tangannya Rasul. Rasulullah berpegang, juga Rasulullah memegang tangannya Rukana. Dia ingin membanting Nabi. Si Rukana yang terpental, tergelinding di tanah dengan pakaiannya yang menjadi kotor. Rasulullah menuntut untuk dia terima ajakan Nabi, malah dia diam aja. Dia masih bingung, ini mimpi apa benar-benar kejadian. Dia masih bingung. Akhirnya Rasulullah SAW tunjukkan 1 kali lagi apa yang akan ditunjukkan Rasul. Di hadapan mereka ada sebuah pohon. Kata Rasulullah, ya Rukana, di depanmu itu ada sebuah pohon. Kaifa idza nada'ta tilka syajarah fada'ti ilai. Bagaimana aduka ini? Di depanmu itu ada pohon, aku panggil dia akan datang. Pohon dipanggil datang sama Nabi Muhammad. Mau kau terima ajakanku? Kata Rukana, coba panggil. Nadih ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil Muhammad. Kalau nama Nabi Muhammad dipanggil kita harus ya harus sholawat, walaupun nggak perlu ngangkat suara. Yang nggak sholawat itu siapa? Yang nggak sholawat siapa? Siapa yang gak sholawat? Bakhil, ya. Juga di masa Nabi ada yang suka manggil nama Nabi tapi gak sholawat, ya. Abu Jahal kalau manggil nama Nabi sholawat apa enggak? Abu Jahal kalau manggil nama Nabi sholawat apa enggak? Jadi kalau ada yang manggil nama Nabi atau ada nama Nabi disebut gak sholawat, namanya
Siapa yang bilang? Masyiral hadirin, inilah Rukana mau ditunjukkan oleh Nabi sebuah pohon. Pohon itu dipanggil bakal datang. Katanya Rukana, coba panggil. Dipanggillah oleh Nabi Muhammad SAW. Pohon tiba-tiba bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Karena dipanggil Nabi Muhammad, dia datang menghadap Nabi kita Muhammad. Setelah di hadapan Nabi, pohon itu pakai miring lagi. Setelah miring dia tegak lagi, lurus. Rukana minta lagi, coba suruh balik lagi pohon itu ke tempatnya. Subhanallah, disuruh balik lagi lah pohon tersebut. Setelah balik ke tempatnya, ulama menyatakan kalau seandainya Rukana tidak meminta untuk pohon itu balik lagi ke tempatnya, sampai hari kiamat pohon itu masih ada tetap di tempatnya sampai saat ini. Orang yang pergi ke sana akan melihat potongan atau pohon tersebut berada di pinggir kota Mekah. Tapi karena Rukana minta dibalikkan lagi, ya namanya pohon itu hidup kembali dengan masanya dan habislah musnah dia dengan waktunya pula. Inilah yang disebutkan oleh Imam Busiri, ja'at di da'watil asjaru sajidatan tamshi ilahi ala saqin bila qadami. Ja'at datang didakwati panggilan Nabi kita Muhammad. Al-asjar, pohon-pohon, sajidatan sujud. Pohon datang dan sujud di hadapan Nabi kita Muhammad ketika Nabi kita Muhammad memanggilnya. Masyarul hadirin, kita sebagai umat Nabi kita Muhammad, kitalah yang harusnya lebih cepat lagi untuk datang kepada Nabi kita Muhammad dengan jiwa kita, dengan hati kita. Kita selalu menghubungkan diri kita, jiwa kita dengan Nabi kita Muhammad. Apabila kita menghubungkan diri kita dengan Nabi kita Muhammad, disinilah letak keberuntungan dan keselamatan kita. Jika umat ini di sana sini menghidupkan hubungannya dengan Nabi kita Muhammad, maka dijamin oleh Allah tidak akan ada musibah, tidak akan ada bencana, tidak akan ada bala. Wa makanallahu liya'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan adab satu kelompok itu, kaum itu, mereka itu, sedangkan Nabi Muhammad ada bersama mereka. Wujudkanlah Nabi kita Muhammad di dada kita, di hati kita, dimanapun kita berada. Kita akan beruntung, kita akan selamat, kita akan bahagia dunia dan akhirat kita. Semoga Allah berikan taufiknya, hidayah kepada kita sekalian. Semoga Allah SWT berikan Habib Ali ini kekuatan, kemantapan, apapun yang dia hajarkan dari kebaikan dunia dan akhirat, Allah mudahkan, Allah sampaikan. Allah jadikan majlis ini, Liwa'ul Nurul Habib ini insyaAllah menjadi majlis yang benar-benar memiliki cahaya dari cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Pondok pesantren yang beliau asuh ini insyaAllah Allah berikan bantuan, kemudahan, sehingga memberikan manfaat untuk kita semua, untuk anak turun kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.